Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di pelajaran hari ini. Mungkin ini banyak yang lagi mencoba untuk masuk, namun mungkin ada yang gagal, tapi kita tunggu saja. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ini sebelum masuk ke materi, kalian kerjakan dulu pretest yang ada di Google Classroom ya. Jadi di pretestnya itu tadi kalian lihat di situ ada pretestnya, nanti dikerjakan dulu. Saya tunggu waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Jadi saya lihat tadi sudah banyak yang sudah selesai dan nilainya juga sudah lumayan bagus. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi yang sebelumnya kita pelajari adalah mendesain gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemarin tugasnya juga sudah saya nilai, sudah banyak yang memenuhi standar dan bagus. Jadi untuk pelajaran hari ini, sebelum masuk ke pelajaran ini saya mau kasih cerita. Kan sekarang lagi musim ini ya, membuat stiker yang tulisannya itu harta, tahta, terus nama. Nah, itu bisa dijadikan ide bisnis. Setelah mempelajari pelajaran ini, nanti saya harap kalian bisa membuat desain dan juga nanti bisa dijadikan ladang bisnis ya. Sebelum ini ya, saya lupa tadi, kalian absen dulu di Google Classroom seperti yang sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, hari ini kita belajar apa sih? Nah, kalian tonton video berikut ini. Menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Nah, untuk kompetensi dasarnya, untuk KD yang pengetahuan adalah menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Kemudian untuk yang ranah keterampilan ini mendesain efek pada gambar vektor. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk ranah pengetahuan, siswa dapat menjelaskan pemberian efek pada gambar vektor, lalu menganalisis pemberian efek pada gambar vektor. Sedangkan untuk keterampilan, siswa dapat menjelaskan desain efek pada gambar vektor. Lalu yang kedua, siswa dapat mendesain efek pada gambar vektor. Tujuan pembelajarannya. Nah, di sini siswa dapat menjelaskan pemberian efek pada gambar vektor berdasarkan tayangan yang guru tayangkan itu dengan teliti. Lalu melalui diskusi, siswa dapat menganalisis pemberian efek pada gambar vektor berdasarkan penjelasan guru dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi dan penugasan, siswa dapat menjelaskan desain efek pada gambar vektor berdasarkan penjelasan guru dengan mandiri. Kemudian yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat mendesain efek pada gambar vektor berdasarkan modul dengan mandiri. Interaktif tool. Interaktif tool merupakan bagian toolbox yang digunakan untuk membuat efek-efek interaktif seperti secara lebih cepat. Ini contoh toolnya ya. Jadi toolboxnya ini
kita bedah satu-satu. Untuk Interactive Blend Tool. Interactive Blend Tool digunakan untuk membuat transformasi objek menjadi bentuk objek lain atau dari satu warna ke warna lain. Ini bisa dilihat contohnya dari sebelum proses dan juga setelah proses blend. Yang kedua ini Interactive Contour Tool. Jadi Interactive Contour Tool merupakan efek yang digunakan untuk membuat kontur pada sebuah objek dalam kondisi real. Ini awalnya, lalu setelah dikontur tadi hasilnya seperti ini. Jadi bintangnya ada di dalamnya, itu ada konturnya. Interactive Distortion Tool digunakan untuk membuat efek yang menyimpang dari bentuk asli objek. Misalnya objek aslinya ini seperti shuriken atau senjatanya ninja itu, kemudian digunakan twister distorsi, nanti bentuknya ini seperti kayak melingkar gitu, dan seterusnya. Interactive Extrude Tool digunakan untuk mengubah objek menjadi objek 3 dimensi. Nah, ini contohnya objek aslinya bintang, setelah digunakan extrude tool nanti dia seperti terkesan 3D. Interactive Drop Shadow digunakan untuk memberikan efek bayangan pada objek agar desain terlihat lebih natural dan menarik. Ini contohnya bisa dilihat ya, ini sudah jelas kalau shadow itu. Halo, assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Mukayat. Pada video pembelajaran kali ini Pak Mukayat akan menerangkan materi yaitu memberi efek pada gambar vektor. Tujuan pemberian efek pada gambar vektor adalah supaya gambar tersebut nampak menarik dan sebagai media dalam menyampaikan pesan atau informasi yang lebih jelas. Oke, langsung saja kita menuju pada efek yang pertama, yaitu efek blend. Oke, saya membuat sebuah contoh di sini, yaitu objek berupa rectangle. Coba kita kasih warna biru. Yang satunya lagi saya punya contoh, nah ini kita kasih warna kuning. Oke, anak-anak, langsung saja kita kasih efek blend. Kita klik di sini efek blend, ini dia. Kita drag dari sini ke objek satunya. Oke, nah seperti ini bentuknya. Begitu banyak objek yang tercopy atau seperti ini ya. Ini bisa dikurangi dan ditambah di sini. Oke, contoh kita kurangi objek tersebut menjadi 5. Tekan enter. Nah, seperti ini anak-anak bentuknya ya. Jadi rectangle ke segi 5. Ini perubahannya seperti ini. Oke. Mau kita tambah berapapun bisa, misal 30. Tekan enter. Nah, seperti ini. Oke, coba kita geser ke sini anak-anak. Oke, nah, seperti ini. Inilah efek blend. Oke anak-anak, selanjutnya kita menuju efek yang kedua, yaitu distort. Nah, di sini Pak Mukayat sudah menyediakan contoh 3 objek, yaitu rectangle berwarna hijau, kuning, dan merah. Oke, kita langsung menuju ke efek distort ya. Ini kita klik. Oke, efek distort ini mempunyai 3 pilihan, diantaranya push and pull ya, ada zipper, ada twister distortion. Oke, kita pilih yang pertama, kita kasih efek pada objek yang pertama. Oke, nah seperti ini anak-anak hasilnya ya, perubahan dari efek distort. Oke, pada objek yang kedua kita kasih efek distort yang kedua. Oke, nah, jadinya seperti ini anak-anak ya,
Maka kita tarik seperti ini. Oke. Pada objek yang ketiga kita kasih distort model yang ketiga. Nah, seperti ini anak-anak jadinya. Inilah efek distort. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan memberikan sebuah objek dengan efek envelope. Di sini Pak Mukait sudah membuat sebuah teks, ya, seperti ini contohnya. Terus kita kasih efek envelope, ya, ini, oke. Nah, ketika diklik ini sudah ada efek envelope-nya, yaitu memberikan note atau titik-titik pada sebuah objek. Nah, seperti ini. Oke, coba kita tarik note atau titik-titiknya. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, note atau titik-titik ini bisa kita tambahkan sendiri anak-anak, yaitu dengan cara klik. Contoh klik di sini, kita klik note atau add note. Nah, di sini ya, maka akan bertambah. Nah, tambahnya note ini bisa kita tarik lagi seperti ini. Contoh kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini anak-anak. Oke. Nah, seperti inilah efek envelope. Tentunya kalian bisa bereksperimen dengan model-model yang lain. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju efek, yaitu efek drop shadow. Contoh, saya akan membuat sebuah objek. Nah, kita kasih warna biru. Oke, kita kasih efek drop shadow atau bayangan, ya. Dari sini kita bisa klik seperti ini. Nah, ini sudah muncul bayangan. Bayangan sendiri ini berbagai macam jenisnya. Kita bisa cari di sini. Ada flat bottom right, seperti ini munculnya. Ada banyak di sini jenis-jenis drop shadow. Oke, seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar efek extrude anak-anak. Oke, di sini Pak Muka sudah membuat contoh sebuah rectangle. Oke, kita kasih efek extrude. Nah, seperti ini. Kita drag, tarik ke bawah, contoh misalnya seperti ini. Oke, kita cari pilihannya di sini efek extrude. Oke, seperti ini anak-anak. Tujuannya yaitu membentuk efek 3 dimensi seperti itu. Contoh kita kasih warna biru, maka inilah bentuk dari efek extrude 3 dimensi seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan belajar efek transparan, ya. Dari namanya saja transparan, yaitu fungsinya untuk mentransparansi, ya, atau menyamarkan. Ya, kita cari. Contohnya di sini saya membuat dua objek, satu warna biru, satu warna kuning. Nanti kita kasih efek transparansi. Ini dia. Oke, kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kasih efek transparansi. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menggunakan atau belajar efek contour, ya. Fungsinya yaitu memberikan kesan 3 dimensi terhadap objek. Oke, saya mempunyai sebuah teks seperti ini. Kita kasih efek contour. Oke, kita tarik ke atas, ya, seperti ini. Terus kita klik break path atau Ctrl K pada keyboard. Oke, seperti itu. Kita buka group ungroup, ya.
maka objek ini akan menjadi tambah banyak seperti ini. Contoh, kita kasih warna pada objek ini, warna hijau seperti ini. Seperti inilah efek contour. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan di rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan untuk materinya? Saya Bu. Ya, siapa ini? Sinda. Sinda. Oke, ada yang ditanyakan? Bu, kalau mau usaha membuat stiker yang lagi ngetren, yang harta, tahta, nama, itu harganya kira-kira berapa Bu? Oh, yang tadi yang seperti yang saya bicarakan ya? Mungkin ada yang bisa jawab atau sudah punya usaha seperti itu? Sekitar 6.000. Ini siapa ini? Rina. Setiain sih Bu. Setianingsih. Berapa? Sekitar 6.000. Iya Bu. 6.000. Nah, untuk stiker yang lagi tren sekarang itu kan dia memang target pasarnya itu untuk anak-anak muda. Bisa dibanderol dengan harga 6.000 sampai 7.000. Mungkin harga pokoknya sekitar 5.000 atau kurang dari itu ya. Nanti kita coba bongkar lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya kalian ingin berwirausaha, nanti bisa saya bantu untuk bagaimana sih cara-caranya itu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu. Oke. Nah, ini untuk pelajaran hari ini kalian membentuk kelompok di mana satu kelompoknya itu terdiri atas 6 orang. Jadi kalau satu kelas ada 36, berarti kelompoknya nanti satu kelompok 6 orang dan dapat 6 kelompok. Untuk yang dikerjakan itu apa saja sih? Nah, untuk yang dikerjakan itu nanti kalian buka di Google Classroom, di situ sudah saya upload job sheet-nya. Jadi nanti kerjakan apa aja. Nah, di sini saya sebagai gambaran, nanti kalian membuat suatu desain stiker dengan menggunakan Corel Draw, dimana desain stikernya itu dia mungkin ada efek-efeknya, seperti kalau tadi harta tahta tadi kan efeknya ada gelombang. Kalau mungkin bisa kalian tambahin shadow atau yang lain seperti itu. Jelas? Bu mau tanya. Ya, boleh. Untuk kertasnya stiker harta tahta itu apa? Kertas apa? Oh ya, ini untuk stiker sendiri, dari stiker yang harta tahta itu dia pakai stiker hologram kan ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau buat, dia pakai stiker hologram, nanti di cutting sendiri. Kalau kalian punya mesin cutting, nanti bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya mesin cuttingnya itu tadi, bisa dilarikan ke percetakan yang besar. Kalau misalnya modalnya masih nol ya, itu kalian bisa melarikan itu atau
mencetaknya itu di percetakan dengan stiker hologram kan itu. Kira-kira ukurannya panjang lebarnya itu kira-kira kalau nggak salah 7 kali 7 atau mungkin lebih besar daripada itu. Nah, itu tergantung sama pesanannya. Kalau yang murah-murah yang sekarang tadi, kalau misalnya bandrolannya harganya sekitar 6.000 sampai 7.000 itu tadi, mungkin panjang lebarnya itu 7 kali 7. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, saya rasa sudah cukup. Sudah. Ya. Nah, silakan kalian berkelompok mengerjakan tugasnya. Lalu di situ nanti ada tugas yang ini ya, tugas kelompok yang mengisi. Jadi kalian mengisi esai yang ada di LKPD nanti ada di Google Classroom. Nanti kalau sudah ini tugasnya nanti kalian upload seperti biasa, upload di YouTube, lalu linknya dimasukkan ke jobsheet tadi. Nah, jobsheetnya itu tadi nanti kalian upload di Google Classroom. Jadi pekerjaan jobsheetnya itu tadi. Untuk kelompoknya sudah saya kirim di WA, nanti bisa dikerjakan sama kelompoknya. Nanti 2 jam lagi kita masuk ke webmeet yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya sudah lihat pekerjaan kalian. Jadi pekerjaan kelompoknya sudah bagus. Lalu untuk kesimpulan. Nah, di sini saya minta kesimpulan pelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, siapa ini? Septiani. Septia. Silakan. Kita bisa membuat stiker harta tahta dan Corel pemberian efek pada Corel. Oke. Terima kasih Septia ya. Jadi benar sekali kita bisa membuat kayak stiker ataupun bisa membuat logo juga dengan menggunakan pemberian efek pada teks dan juga gambar. Jadi di Corel. Semoga menginspirasi pelajaran hari ini, dan jangan lupa ini habis ini kita kerjakan dulu post testnya di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan. Ya, ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Generasi sukses 11 multimedia ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.